Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Purnadi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara sosialisasi penyelenggaraan Jalan Provinsi tahun 2023 bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami hadir di tempat ini dalam rangka sosialisasi penyelenggaraan Jalan Provinsi tahun 2023. Semoga kegiatan ini mendapat menjadi pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Fatahi, ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan, pintu rezeki-Mu, pintu kesehatan dan pintu keselamatan. Jagalah kami dari bencana, dari segala musibah, karena Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, berkailah rezeki kami, berkailah kehidupan kami, berkailah rumah-rumah kami, berkailah umur kami, dan berkailah urusan-urusan kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkaulah Sang Maha mempersatukan. Kami mohon perkuat persalinan, persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan perpecahan di antara kami. Kami mohon persatuan yang kuat demi bangsa dan negara kami. Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihah.
wal khatim lima sabaq wa nasil haqqi bil haqq wa hadiya ila siratikal mustaqim wa ala alihi wasahbihi khatri wa mikdal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tubaluna biha aqsal ghayat min jamil khurti fil hayati wa badal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan pembukaan Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur atau yang mewakili. Kepada Bapak Aldo, waktu dan tempat kami persilakan. Yang kami hormati Ibu Hajah Kartina Sukawati SEMM selaku narasumber dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Camat Kecamatan Lasem, kemudian Bapak Kepala Desa Sendang Joyo, serta hadirin para tamu undangan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih berkesempatan untuk hadir dalam acara sosialisasi penyelenggaraan jalan provinsi tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, maksud diadakannya sosialisasi penyelenggaraan jalan ini adalah untuk memperoleh masukan dari masyarakat kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, serta pengawasan jalan. Kemudian tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan penyelenggaraan jalan, sehingga masyarakat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan provinsi dan masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan. Para hadirin yang berbahagia, selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi penyelenggaraan jalan provinsi tahun 2023 Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah secara resmi kami nyatakan dibuka. Kami sampaikan terima kasih kepada para narasumber serta hadirin para undangan yang memberikan arahan serta saran masukan guna penyelenggaraan jalan provinsi sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Atas sebagainya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Desa Sendang Joyo. Kepada Bapak Darto, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Kartina atau Ibu Ina sebagai narasumber atau selaku narasumber pada kegiatan siang ini. Yang kedua yang saya hormati Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili Bapak Aldo. Yang ketiga yang terhormat pula Bapak Camat Lasem. Yang saya hormati pula Bapak dan Rame Lasem atau yang mewakili Bapak Babinsa
serta yang kami hormati pula para tamu undangan hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kegiatan sosialisasi penyelenggaraan jalan provinsi ini bisa terlaksana, bisa kita hadiri dengan keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, yang mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua selalu diberikan atas syafaat beliaunya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama saya ada pantun untuk Pak Camat ini. Jadi ini khusus untuk Pak Camat. Jadi biasanya Pak Camat itu selalu merosting saya nih dimanapun tempat nih. Jadi saya juga sempat bingung Pak Camat ini bahwa Sendang Joyo ini juga tidak masuk dalam jalan kabupaten karena kurang panjang, katanya kurang lebar begitu ya. Sebetulnya sudah lebar Pak Camat, cuma yang aspal saja itu hanya cuma 2 meter ya, sebetulnya lebar sebetulnya. Cuma hanya di aspal 2 meter, jadi ini enggak lebaran gitu. Ya kan? Sebetulnya lebar. Bangetan sing aspal orang meter kalau padahal di wetenge Jawa ya, gitu ya. Kalau kita usulkan selalu enggak masuk dalam jalan kabupaten. Apalagi kok masuk dalam jalan provinsi ya, ini saya menjadi bingung lagi. Jadi sebetulnya bukan itu. Jadi saya berharap pada selaku Ibu Ina selaku DPRD provinsi, karena kami atau saya punya jaringan sama beliau sebetulnya, sehingga kita Ibu ini sudah bersedia membantu Desa Sendang Joyo untuk berkembang, intinya begitu nih, yang utama nih. Jadi berkembang melalui apa itu nanti ada program-program yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk Sendang Joyo. Yang jelas mulai tahun depan untuk setiap tahun 200 juta dari beliau sudah direalisasikan, begitu Bu. Ini mulai tahun depan. Tahun ini ada perubahan. Sebetulnya saya tidak mau minta hanya 50 juta Pak. Ini hanya 300 dibagi 6 desa, agak wow, oke saya terima gitu. Itu ceritanya. Jadi setiap tahun dari Bu Ina tidak kurang akan membantu keuangan pemerintah Desa Sendang Joyo melalui anggaran provinsi sebesar 200 juta ditambah perubahan-perubahan anggaran yang lain. Kira-kira begitu deh. Itu sedikit dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Camat Lasem kepada Bapak Sutarwi, SIP, MPA, MIDS. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ramil Lasem atau yang diwakili oleh Bapak Babinsa, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sendang Joyo beserta seluruh perangkatnya, yang kami hormati Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Hajah Kartina Sukawati SENM dari Komisi D Bidang Infrastruktur DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta yang kami hormati peserta sosialisasi penyelenggaraan jalan provinsi dan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat. Salam serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat sahabatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu di acara sosialisasi pendidikan jalan provinsi dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, kala bila terlalu berjaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak atas bantuan itu paparan dan pembahasan yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Hajah Kartina Sukawati SEMM dari DPRD Komisi D Provinsi Jawa Tengah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Pangaten dalem niki Kartina Sukawati, asli saya dari Pati. Saya adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah 2 periode. Dapilnya Pati dan Rembang, jadi Rembang ini juga tanggung jawab saya. Di Komisi D itu infrastruktur, jadi urusan gawe-gawe jalan, jembatan, gorong-gorong, talut, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan. Bapak Ibu, saya sudah 2 periode di sini, di provinsi, Dewan Provinsi, dan tanggung jawab saya di 2 kabupaten, Pati dan Rembang. Terus teman saya ini rata-rata di daerah Rembang Kota, Kecamatan Rembang, Kaliori, kemudian sana mana itu Sarang, Sluke gitu nggih. Nah, kemudian Lasem Jarang. Nah, kemarin ada kumpul-kumpul teman-teman kepala desa yang kebetulan sudah hampir 10 tahun dengan saya nggih. Terus diperkenalkan dengan Pak Inggi gitu. Bu, coba saya ya diikut sertakan gitu. Akhirnya siap. Tapi saya sakit sowan Pak ke desa. Ya bisa Bu. Nah gitu. Akhirnya adalah program ini. Jadi sehingga saya sowan panjenengan untuk bisa lebih mengenal panjenengan, lebih mengenal desa panjenengan, dan apa yang bisa saya bantu untuk desa ini. Oke. Lah Bu, iki ana cedak karo pileg. Nah, berarti bahasanya gitu. Gege ibu ki rene kampanye kan gitu nggih. Ya terus terang saja, saya memang berkeliling ini sambil bekerja sambil menyelam minum air. Nah, sambil bekerja ya sithik-sithik disenggol gitu ya. Jadi saya mohon restu panjenengan sedaya, insya Allah saya maju lagi di provinsi untuk 2024. Kebetulan saya dari Partai Demokrat, ini sudah 2 periode, ini mungkin menginjak yang ketiga. Sehingga sosialisasi ini nanti mungkin saya hanya nyampaikan sedikit, tetapi saya lebih senang tanya jawab. Okay. Sosialisasi kali ini mengenai jenis-jenis jalan, saya sampaikan saja. Jadi jenis jalan ada 4, okay. 1 jalan milik pusat, okay. Itu jalan Pantura itu loh Pak, okay. Jalan Pantura sing jengkeli, aku ya jengkel gitu, okay. Yang selalu dianaktirikan kita yang ada di Kudus, Kudus Pati Rembang. Jalan niku angger dandani ora tau ndambar bertahun-tahun tapi ngono wae gitu nggih. Tuh. Coba kalau itu yang rusak Kota Semarang, terus ke arah sana, wah cepet, apik kayak anda sini gitu. Kenapa begitu saya tanya-tanya, kenapa kok ngono? Ya biasa toh Bu, wilayah ini kan tahu ditekani bangsa-bangsa menteri kan gitu. Loh, Rembang kan sering saya gitu kan. Loh, tapi nak presiden kan rak wani lewat Pati kan rak wani Bu. Ya betul juga gitu ya. Nggih, itu guyonan ini. Terus jalan provinsi. Provinsi itu biasanya antar kabupaten. Misalnya Rembang, Bluro, arah Todanan, terus Sluke ke sana gitu, ke Pati, sing masuk ke Batangan itu jalan provinsi. Dikelola oleh provinsi. Kalau ada yang rusak ada apa, langsung protes nggak apa-apa. Itu kan ada aplikasinya gitu. Aplikasinya apa nggih? Jalan Cantik nggih. Itu jenengan temriku mawon di samping lapor Pak Gub, lapor ke mriki. Dan kalau provinsi, Dinas Bina Marga Provinsi itu cepat Pak. Begitu dilapori rusak apa itu mesti langsung cepat. Kalau provinsi, nggih, itu dilaporkan di situ Jalan Cantik. Terus kemudian jalan kabupaten. Nah ini yang dikelola DPU Kabupaten Rembang. Nggih. Jalan poros desa, jalan poros kecamatan, antar kecamatan itu biasanya dikelola kabupaten. Kemudian jalan desa, pesen jangan sekali-kali diproyek. Jangan sekali-kali, maksudnya diproyek itu gini loh. Ada kontraktor saka Jobo, nggih, ini kan untuk aspirasi Skobina.
Aku sing garap yo, jangan. Sekali ketahuan tak coret betul. Karena apa? Itu harus dibangun oleh warga sendiri di tim pembangunan. Karena apa ya? TPK, kegiatan ya? Tim pengelola kegiatan. Jadi warga. Terus apa boleh Bu? Aspirasi jenengan. Ada yang namanya rumah tidak layak huni. RTLH. Sudah pernah ada yang dapat di sini? Belum ya? Nah, tapi syaratnya Pak Inggi harus masuk di DTKS. Satu. Terus yang kedua, pemasangan listrik gratis bagi rumah yang belum berlistrik. 450 watt, ini kecil. Nah Bu, jenengan kan bangun-bangun nih. Kalau di luar itu bisa enggak? Bisa. Tapi saya janjinya tidak bisa 80% karena bukan komisi saya. Jadi komisinya di komisi lain. Masjid, musola, bisa. Masjid itu maksimal 100, musola itu maksimal 50, PAUD, TPQ. Tapi harus berbadan hukum, notaris. Terus punya kegiatan apa? Yang tidak boleh adalah rehab lapangan bola, terus yang berhubungan dengan makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu tanggapan peserta atau tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sedangjoyo, yang terhormat Bapak Camat Lasem, yang terhormat Ibu Tina atau Ina ya Bu ya, selaku DPRD Jawa Tengah. Jadi sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti pertanyaan saya kurang pas atau kurang bagus, kurang baik. Yang jelas saya mau tanya ya Bu. Yang pertama begini Bu, saya Bapak Ngadimin, kebetulan saya lembaga desa RW 1 RT 1 Dukuh Teweng yang sebelah Wihara tadi. Begini pertanyaan saya Bu, kalau dari desa Sedangjoyo dan selama saya hidup di Sedangjoyo, kalau masalah jalan itu kan kerja bakti terus menerus, kadang-kadang swadaya sampai pengecoran. Nah ini kan jelas mungkin ya beban masyarakat, tapi ya gimana lagi, instruksi dari Bapak Kepala Desa juga semua donatur harus bekerja. Ya akhirnya masyarakat desa harus mau tak mau harus mengerjakan itu Bu, kerja bakti sampai 2 minggu sampai 3 minggu. Pertanyaan saya ini ya Bu ya, mengapa kok misalnya ada pengaspalan jalan kok juga sedikit? Itu kan berbahaya kalau kita berpapasan dengan mobil apabila seandainya nanti ibu ini bisa duduk lagi di kursi panas, bisa nggak Bu membantu lebih Sedangjoyo lah? Sedangjoyo ini mungkin masyarakatnya lebih ringan karena bantuan-bantuan dari DPR kita yang memikirkan rakyat kecil. Masalahnya kalau tidak ada ibu-ibu atau orang-orang yang punya kompeten untuk itu, saya rasa desa juga sulit untuk maju karena dari masyarakatnya sendiri pun juga seperti itu. Jadi yang saya mohon, bisakah kalau nanti ibu seandainya duduk kembali di kursi panas membantu paling enggak jalan desa itu syukur kalau bisa 4 meter, kalau bisa ya 3 meter gitu. Sekian Bu, kalau kurang dan lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Bapak, jadi jalan itu kenapa telung perapat? Saya juga tidak tahu karena itu yang bangun Kabupaten Rembang ya, DPU Kabupaten Rembang. Tapi saya hanya berandai-andai, oh mungkin nyukup ke anggaran gitu. Saya hanya berandai-andai itu. Jadi mohon maaf kalau saya hanya beranggapan gitu ya. Itu dari pemerintah Kabupaten Rembang, saya tidak tahu kenapa kok 3/4.
Terus kemudian yang kedua Pak, biasanya kalau desa itu sudah jadi binaan saya, itu per tiap tahun Pak. Jadi gini, kalau saya nih Pak nih, saya kan posisi di provinsi, ngantorin yang Semarang, nih, walaupun rumah saya di Pati. Saya jarang sekali untuk bisa sering-sering turun ke desa. Biasanya kalau desa itu sudah menjadi binaan saya, panjenengan nanti tahu, nanti saya kasih tahu nomor HP saya juga. Nih. Itu Pak Inggi, kalau misalnya ini saya 2023 nih, terus 2024 insya Allah saya diangkat lagi menjadi anggota Dewan Provinsi, otomatis desa ini menjadi binaan. Pak Inggi itu nggak usah susah-susah, hanya telepon sama Mbak Dian itu yang ada di belakang. Biasanya APBD pembahasan anggaran itu setahun sebelum. Jadi ini yang 2024 sudah selesai, sudah digedok. Jadi tinggal proses. Jadi karena saya hadirnya telat di sini, berarti otomatis saya bisa menjanjikan panjenengan di 2025 karena 2024 sudah tutup. Nah, kemudian mekanismenya gimana? Ya sudah, Pak Inggi tinggal bicara sama saudara saya yang di belakang itu yang pakai kacamata. Mbak Dian, 2025, nomor Pak Inggi? Jalan, oke, judul. Nah, biasanya Mbak Dian ini minta judulnya pembangunan jalan desa RT ini, RW ini, nominal 200 juta. Saya tidak tahu 200 juta itu udah di pirang meter, nggak jelas. Bisa 2 meter, bisa 4 meter, tergantung desa, rembuki gimana. Jadi saya hanya memberikan dana itu 200 untuk membangun jalan. Biasanya nanti dipandu oleh DPU Kabupaten Rembang ya Pak ya. Untuk sama di sini Dispermades ya, sama Dispermadesnya. Mungkin duwe dana 200, mek mbok gawe dalan di RT 1 RW 1 Pak. Didelok sama dia teknisnya. Tek dari DPU Kabupaten sama Dispermades. Oh, wis dihitung, tek lebare 3 meter, ono sing 2 meter, ono sing kan itu ada jalan menyempit, ono sing lebar gitu kan dihitung. Oh, iki 200 juta iki yo mampune pirang meter. Nah, sampai segitu. Nah, nanti sudah baru diajukan judul. Nah, nanti saya rapat di dewan itu rapat bahas anggaran. Clear. Nanti kalau Mbak Dian sudah telepon Pak Inggi, Pak proposalnya dan digawe. Berarti 80% cair. Saya tidak berani bilang 100% gitu. 100% milik Gusti Allah. 80% lah ya. Gitu. 80%. Kalau sudah diminta proposal, Pak Inggi, alhamdulillah. Aku ora dicangkem-cangkem ke wargaku. Okay. Jadi saya tidak pernah minta proposal kalau saya belum pasti ono duite. Soalnya saya tidak mau janji adalah hutang. Gawe proposal itu yo biaya. Jaluk tanda tangannya Pak Camat nggih. Munggah. PU. Durung engko nak sing ning gone anu uang transport Pak Inggi tekan niku ora cair. Nangis Pak Inggi nggih. Gitu. Jadi itu. Ngoten nggih Pak nggih? Jelas nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ina selaku DPRD Jawa Tengah, mumpung wonten panjenengan rawuh wonten desa mriki, kula badhe mengeluh Bu. Saestu ngeten, kebetulan saya seorang pendidik di SDN 3 Jenegjoyo, di lokasinya di RT 2 RW 4. Begini Bu, ada 2 lokal SD saya yang rusak berat sekali Bu. Sampai nggak bisa dipakai untuk KBM. Kemudian anak-anak dialihkan
di satu lokal itu untuk 2 KPM, jadi bersebelahan. Misalnya satu lokal itu untuk kelas 1 dan kelas 2 gitu Bu. Bagaimana bisakah dimasukkan ke dalam program Ibu untuk pembenahan atau pembangunan total Bu? Kalau pembenahan tidak bisa, pembangunan total karena rusak berat, bisakah dimasukkan ke dalam program Ibu yang Ibu bina? Gitu saja. Terima kasih dan mohon sangat Bu, mohon sangat karena menyangkut anak didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Ibu. Saya jawab langsung. Ini bisa. Satu lokal, ruang lokal berapa Mbak Dian? 55 juta. Satu lokal. Ada loh ruang lokal baru. Ada, itu 55 juta kalau misalnya 2 ya tinggal. Oh, satu ruang lokal baru tuh 55. Jadi saya nggak bisa senengnya saya nyebut nominal uang karena oleh SK Gubernur sudah disebutkan. Ruang sekolah satu lokal 55 juta begitu. Jadi kalau 2 berarti 55 kali 2. Nanti bisa tidak lewat BanKU tetapi langsung ke dinas. Ibu, saya matur nggih. Saya memberi itu bisa. Tetapi kadang-kadang yang menyulitkan itu malah di dinas pendidikannya. Semoga saja Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tidak sesulit di Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati itu kalau kita mau aspirasi dari provinsi mau turun, itu dari dinas itu bulat meja ke sini, meja sini. Ini loh, prosedur ini bulat dulu gitu. Karena proposalnya yang membuat harus dari Dinas Pendidikan ya Mbak Dian. Ya, dari Dinas Pendidikan. Nah, mungkin nanti bisa dikawin pengawalan gitu dari Bapak Kepala Desa untuk ke Dinas Pendidikan. Karena itu nanti dari Dinas Pendidikan yang membangunkan. Jadi bukan dari desa yang bangun, tetapi dari Dinas Pendidikan. Ini negeri toh, Bu? Ya, gitu. Tidak bisa langsung ditangani oleh Desa. Tidak bisa ditangani langsung oleh Ibu. Oh, tidak bisa, jadi harus dari Dinas Pendidikan. Nah, nanti Ibu mesti agak capek ya di sana karena prosedurnya itu loh Bu, mau menjaluk tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan angin mau jaluk. Ini semoga saja Ibu di Rembang lancar, tidak mesti di Pati. Kalau di Pati, karena saya dulu wakil bupati situ, ya kalau kesuwen Ibu kepala sekolah atau bapak kepala saya ngebel saya, Bu, ya Allah aku ngeluh Ibu wis tak gawake buah, gawake macam-macam, gitu kan. Nah saya tinggal ngebel aja. Bapak kepala dinas sampai Pak tolonglah sakiki saya gitu. Oh siap Bu, siap. Nah ini kok isu maju loh ya, aku tanda tangani bisa. Tapi kalau Rembang saya tidak punya channel gitu ya ke Dinas Pendidikan Rembang. Bisa sih pakai provinsi, tapi provinsi itu kewenangannya di SMA sama SMK. Kalau SD SMP kewenangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang. Jadi saya tidak punya channeling ke sana. Kalau punya dewan di sini bisa channel kayak gitu malah saya seneng. Kan itu kewenangan kalau dewan gitu istilahnya. Dewan kabupatennya lebih mandi ngomongnya daripada dewan provinsi gitu. Karena kan kewenangannya beda gitu. Tapi bisa, saya sering membantu itu Bu untuk membangun ruang kelas itu. Kalau itu memang betul-betul urgen, sebenarnya bisa kok Bu. Kalau bisa, saya dibawa ke sana saja tak. Saya kan kebetulan YouTuber kecil-kecilan gitu ya. Ya subscribernya saya ono Bu. Tapi memang kadang-kadang kalau ada tempat-tempat yang kira-kira saya harus munculkan ke media, saya syuting, saya video gitu. Biar gini loh, biar pada lihat
Terus nanti kalau sudah melihat, terus dan gage gitu, nggak dihambat-hambat. Ya, kadang-kadang saya misalnya ada jalan rusak, saya lewat, itu bukan kewenangan kita gitu. Ya kadang-kadang saya dimarahi bupati sih ya, Bu ampun wonten lho Bu. Ya orang aku mau lewat toh, aku kan YouTuber aku gitu kan. Jadi kan aku nggak salah kalau aku YouTuber kan. Ya, tapi bukan anggota dewan. Ya tapi kan aku YouTuber melayang-layang ya kan. Nah itu tuh tak ambil gambar tak share gitu. Nah itu biasanya yang berkompeten terus rodok panas sithik gitu. Moga-moga Pak Camat tidak panas ya Pak nih. Nanti Pak Camat ditimbali Pak Bupati. Itu ono Bu Ina ngeser-ngeser. Lagi kok niki ono Pak Camat sisa meninjau. Gitu. Nanti bisa juga gambar di syuting ke video toh Bu. Nanti di-share ke saya. Nanti saya akan nge-share gitu nggih. Nomor HP dicatat ndak? Kalau ini orang ngaluk nggih, kalau misalnya jenengan punya keluarga apa yang harus rujuk ke rumah sakit Karyadi cepat, itu jenengan hubungi saya, insya Allah saya bantu. Misalnya gini, Bu, ini aku rujuk ke rumah sakit Karyadi tapi antri nomor 150. Wah ya kapan 150? Nggih, paling tidak saya majukan, tapi tidak mungkin nomor 1 loh nggih. Wah, saya bukan presiden, sakit. Paling yo maju-maju titik lah nomor urut 50 lah, 150 gitu ya. Itu jenengan cukup WA saja. Kalau telepon nggak diangkat, Bina sombong WA diangkat. WA apa telepon nggak diangkat WA. Kalau WA agak lama, yang karena punten ini banyak soalnya numpuk-numpuk. Jadi mesti saya jawab tapi untuk telat. Tapi kalau emergensi, bener-bener emergensi, kudu cepet masalah nyawa, jenengan gegeri telepon saya aja. Rang ring, telepon kan mesti tak angkat toh. Ini mesti penting ini gitu kan, nggih. Tinggal jenengan WA mawon, Bu, kula niku napa jenenge yang kula sedang soco niku sing cantik kanggo kerudunge iki ngudung sing demenake warnane ana kuning, ana putih, ana ireng, ana abang, blonteng-blontenge lho Bu. Sing linggo nomor 2, urutan nomor 2. Wis sing lenggo ya kae gitu nggih. Nah, ini dicatat nggih nomor HP-nya. 081 225 88 satunya 4 kali 1111 081 225 88 satunya 4 kali 1111 nggih tuh jelas nggih Bu nggih. Nanti kalau nanti pembangunan apa-apa ya bisa Bu, asal ya kudu telaten nggih. Telaten karena memang di prosedurnya ini loh nggih. Nanti dimintakan 2 lokal langsung bisa. Tuh. Bisa. Nanti dibantu Pak Iki juga bisa nih. Nih. Ada lagi? Satu lagi? Masalah pupuk di sini nggak bertani ya? Biasanya tuh kalau saya ke desa niku sing ditangletke pupuk. Bu, langka, Bu, kartu tani, Bu. Pupuk duren, Bu. Mriki kapan duren nggih? Pupuk duren, Bu. Tapi sudah wis warung. Kembang. Oh, sik kembang Februari. Rasane bener rontok itu lho, Bu. Ah, nggih nggih, musime kan ngeten panase. Rontok nggih. Banyu raon. Tapi mriki agung kok nggih. Banyune agung, ketoke mau kok wonten wisata napa niku? Nggih agung, Bu. Oke. Luar biasa. Wonten malih. Luar biasa loh, mriki kerja baktine hebat nggih. Jos. Niku kah menapa niku kok wonten bangunan atap? Kandang. Oh, aspirasi. Tak kira ono sing aspirasi. Oh, gini. Oh, gini. Saya juga ada aspirasi sapi,
2 jantan betina. Terus kambing 5 ekor. Aku yo ora ngerti kok. 5 ekor 1 jantan 4 betina iki aku yo bingung kok. Yo piye to kok kaya rukun Islam ngono kan. Boleh beristri 4 loh. Kan itu kok anu. Tapi saya tidak pernah maksudnya gini, jarang saya sampaikan. Soalnya pernah tuh tahun 2018 kan yang datang hewan, jadi nggak dikasih duit suruh beli hewan. Itu cilik-cilik bu, kering-kering, terus ono sing mati barang aku gak mentolo. Saya tanya lah, Gusti kok tembe teko kok wis mati. Lah jebule kambinge iki saka ndi Pak? Dieng, jenengan nonton dieng. Bayangke ana sapa ki wademe kok ngono to nggih. Lah wong nak musim udan wae ana saljune putih-putih ese kok. Lah berarti mriko niku kan kambingnya kuat adem. Lah didokokne Rembang yo. Panase kok ngene. Bayangke gitu. Dene kan langsung kepanasan ngoten lho. Lah terus kula mboten nate. Wonten aspirasi kultivator, jenengan terus kultivator. Traktor cilik dienggo tanam berambang, pokoknya nggo kebun-kebun lah. Niku tapi kudu kelompok tani. Namun kelompok tani mboten saged. Nggih. Niku. Boleh asal terdaftar di Dinas Pertanian sama apa Mbak Dian? Nanti mau Mbak Dian. Kelompok tani kultivator. Oh, terdaftar di Simluktan. Nah, kelompok tani mesti ngerti. KWT juga bisa. Mriki kan ketoke mboten sawah nggih. Bener. Oh nggih. Kultivator niku sing rodane piro to Mbak Dian? 2 rodane ning kanan kiri terus ngarepe duduk gitu ya. Ya, tuh. Biasanya untuk petani berambang, kebun-kebun jahe gitu-gitu. Ini pun paling niku. Ngaten nggih? Atur nuwun. Terima kasih. Demikian tadi rangkaian acara sosialisasi penyelenggaraan jalan provinsi tahun 2023 berjalan dengan lancar. Untuk itu kita semua bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara, bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.